Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan yang ketujuh ya dari mata kuliah kita, teknik reportase. Sebelumnya saya sudah sampaikan tentang jurnalisme warga, kemudian juga kita berbicara tentang sejarah dari investigasi jurnalisme. Nah, sekarang kita akan memasuki materi mengenai investigasi jurnalisme atau jurnalisme investigasi, atau biasa dikenal di luar negeri dengan istilah investigative reporting. Apa sih sebetulnya itu investigative reporting atau jurnalisme warga? Saya akan berikan perumpamaan ya. Kalau di dunia kepolisian, polisi mengadakan suatu penyelidikan segala macam, kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk laporan berita acara untuk ke pengadilan. Tetapi dalam jurnalisme investigasi, wartawan setelah semuanya selesai melaporkan dalam bentuk laporan, apakah itu di media televisi, di media cetak, maupun di media online ya. Itulah intinya begitu. Jadinya pengertian sesungguhnya adalah bahwa investigative reporting merupakan reportase penyidikan. Biasanya ini menyangkut suatu kasus. Kalau cuman orang ketabrak sepeda gitu kan, itu nggak usah dibahas ya. Orang ketabrak bajai nggak perlu di ini. Tetapi ini adalah suatu kasus yang memerlukan suatu penjelasan yang sangat detail, sangat rinci. Nanti akan saya jelaskan di dalam printout yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Intinya bahwa jurnalisme adalah investigasi. Tidak semua orang bisa menjadi seorang wartawan yang bersifat investigasi. Dibutuhkan keuletan, dibutuhkan semangat, dibutuhkan keberanian. Karena ini memang mengandung bahaya. Jika tidak, kita bisa ditangkap. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk membuat suatu investigasi reporting. Pertama, berita itu harus benar-benar menarik dan mengandung suatu kasus. Katakanlah kasus korupsi, kasus apa saja yang belum terungkap. Tugas wartawan adalah untuk mengungkap sebenarnya bagaimana sih kejadian itu yang sebenarnya terjadi, sehingga itu masyarakat diberitahu. Banyak contoh-contoh di Indonesia hal-hal yang bisa dijadikan investigasi. Di dalam, kalau kamu sering nonton TV, katakanlah di TV One atau mungkin di Metro TV, itu ada yang jejak kasus dan sebagainya, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari jurnalisme investigasi. Apakah semua wartawan bisa menjadi seorang jurnalis yang sifatnya investigasi? Bisa, asal dia memiliki keberanian, memiliki hal-hal yang paling mendasar tentang wartawan. Paling tidak ada beberapa hal ya. Pertama, berita itu harus menarik. Berita itu harus menarik perhatian orang. Kalau berita itu nggak menarik, nggak perlu itu nggak perlu disampaikan secara luas. Kedua, menimbulkan suatu tanda tanya besar. Kok terjadi seperti ini? Kok kenapa ini? Bahwa si wartawan belum puas terhadap penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang. Dia akan terus menggali di lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, terus menggali. Yang ketiga ya, bahwa dia harus mendapat katakanlah izin dari manajemen ya. Sebab bisa saja seorang jurnalis investigasi itu tertangkap oleh pihak keamanan, tapi kalau dia punya bukti, Pak saya tugaskan ini Pak dari redaksi, maka dia akan bisa melihatkan semua itu bahwa dia memang benar-benar sedang mengadakan peliputan. Artinya berbeda dengan jurnalisme biasa yang kita meliput acara peresmian, kemudian kita laporkan, kemudian kita mendapat mungkin amplop. Tapi seorang jurnalisme investigasi tidak membutuhkan semua itu. Dia membutuhkan kegigihan. Kalau kamu sering baca majalah Tempo misalnya, itu dia sering sekali, dia trennya sekarang hampir semua media, trennya adalah investigatif. Demikian juga kamu mahasiswa ya. Tidak hanya sekedar membuat berita yang dari lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan yang keempat, dan investigative reporting termasuk dalam lapisan yang tertinggi dalam meliput suatu berita.
Jadi memang dibutuhkan keuletan, dibutuhkan keberanian. Tidak boleh cengeng, tidak boleh takut dan segala macam. Berani karena benar. Intinya saya ulangi lagi bahwa investigasi itu sekarang menjadi tren, dan tugas seorang wartawan, jurnalis, reporter tidak beda dengan seorang polisi atau jaksa atau siapapun juga. Kalau polisi membedah kasus untuk dibuat berita acara ke pengadilan, tetapi seorang jurnalisme investigasi, dia membedah suatu kasus untuk disampaikan kepada semua halayak, baik itu pembaca, netizen, maupun penonton televisi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Saya sudah mengirimkan materinya dan juga beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah investigasi yang kamu bisa jawab dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.